tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Mika 7 ayat 7. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Mika 7 ayat 7. Tetapi aku ini akan menunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Ayat hafalan minggu ini. Mika 7 ayat 7. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Thank you, God bless you, bye-bye. Mwah. Mika 7 ayat 7. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkanku. Mika 7 ayat 7. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah menyelamatkanku. Allahku akan mendengarkan aku. Mika 7 ayat 7. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Bye. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Allah dan mengharapkan Allah yang telah menyelamatkan aku. 7 ayat 7. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, mengharapkan Allah yang akan menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Mika 7 ayat 7. Mika 7 ayat 7. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Mika 7 ayat 7. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu
tujuh. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Itu dua ayat 7, tetapi ini Bye bye guys. Terima kasih. Terima kasih. Waktunya ibadah nih. Eits, tunggu dulu. Ada aturannya loh. Wah, bener tuh. Ada aturannya. Apa ya yang pertama? Yang pertama, adik-adik harus persiapan dulu. Ayo, adik-adik mandi dulu. Dan jangan lupa, pakai bajunya yang rapi ya. Nah, yang kedua, adik-adik siapin handphone atau HP, laptop atau TV. Bisa pinjam mama papa ya kalau adik-adik nggak punya handphone. Nah, ini semua nanti dipakai untuk adik-adik dapat beribadah. Nah, adik-adik juga siapin kotak persembahan ya, supaya nanti bisa masukin uang persembahan kalian di sana. Nah, yang terakhir, adik-adik saat ibadah jangan bermain-bermain ya. Terus jangan lari-lari ke sana kemari, makan atau ngobrol. Oke? Iya ya adik-adik, kita harus menghormati Tuhan dengan mengikuti ibadah dengan sopan. Oke. Yuk kita mulai ibadah. Halo Encik Lili, Encik Maya. Apa kabar Encik Maya? Baik, Encik gimana Encik Lili? Apa Wah, kabar? luar biasa. Baik juga. Baik. Kok ada yang sama ya ini Encik? Betul sekali. Iya. Iya ya, Encik. Encik juga sadar bahwa kayaknya ada yang sama nih. Iya, kita sama-sama ya? pakai batik ini Encik. Oh, betul Batik sekali. produk Indonesia. Iya. Luar biasa ya. Kita sebagai orang Indonesia harus mencintai produk Indonesia. Betul sekali. Karena kan kemarin juga ada apa ya? Indonesia Merayakan Hari Kemerdekaan 17 Betul, Agustus. Ya, Iya. merdeka, benar sekali. Encik Lili, kita udah ngomong-ngomong belum sapa anak-anak di rumah, adik-adik di rumah ini. Iya ya, hampir lupa kita sapa adik-adik yang ada di rumah. Encik Maya, kayaknya tuh mereka udah duduk manis ya. di Iya, depan udah siap layar. ya ikut acara Wah. ruang sekolah minggu. Kita Udah. sapa dulu ya Encik. Betul, kita sama Iya. yuk, sama-sama. Halo adik-adik, mulai dari yang kelas TK sama baby dulu. Mana suaranya? Iya, kelas 1-2. Apa kabar semua adik-adik? Sekarang yang kelas 3-4, mana suaranya adik-adik? 5-6 jangan kalah, mana suaranya? Yeay. Sangat antusias adik-adik di rumah ya. Iya. Semangat-semangat Encik. Semangat. Oke, tanpa berlama-lama, kita akan memulaikan acara ini, yaitu Sekolah Minggu Gemim Kristus Manado. Hari ini tampil dengan spesial. Spesialnya apa, Encik? Ada apa? Karena kita bersama-sama di sini mau memuji Tuhan, Betul sekali. Sebentar, ada apa selain memuji Tuhan? Apa mendengarkan lagi? cerita firman Tuhan. Betul sekali. Ada lagi aktivitas dan ayat hafalan. Luar Iya. biasa ya. Adik-adik di rumah sudah siap untuk beribadah? Bagaimana sikap hati adik-adik, sikap yang benar bagaimana adik-adik? Duduk manis ya. Oke deh. Kita akan memuji Tuhan seperti biasanya lagu Mars Sekolah Minggu. Semua bangkit berdiri yang semangat untuk memuji Tuhan. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bagi Allah cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekali lagi.
adik-adik di rumah? Semangat! Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Wah, semangat sekali adik-adik di rumah ya Encik Maya. Oke adik-adik, saat ini kita akan masuk dulu dalam doa pembukaan. Adik-adik yang ada di rumah, mana sikap doanya? Kita akan memulai ibadah sekolah minggu ini dengan doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Encik Maya. Encik minta adik-adik di rumah ambil sikap berdoa. Ya, kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur, berterima kasih karena kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kami boleh berkumpul sekarang di depan televisi, di depan HP kami untuk mengikuti ibadah online di acara Ruang Sekolah Minggu. Tuhan tolong setiap kami agar supaya kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik. Kami mau memuji Engkau, memuji Tuhan dengan semangat, dan kami mengikuti acara sampai selesai. Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Iya. Nah adik-adik, tadi kan Encik katakan bahwa hari ini adalah hari yang spesial. Kita tahu bersama bahwa setiap hari adalah hari yang baik karena siapa yang ciptakan hari? Tuhan. Betul sekali. Apalagi kalau kita tahu Tuhan yang menciptakan hari, berarti kita harus hidup dengan semangat. Untuk itu kita masih memuji Tuhan. Kita angkat pujian. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi kita ganti hari Senin sampai hari Minggu. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Iya, semangat sekali ya adik-adik di rumah. Encik Maya, tadi Encik Maya mengatakan bahwa mencintai tadi bangsa Indonesia mencintai bangsanya. Nah, bagaimana kalau adik-adik di rumah mencintai Tuhan? Mencintai Tuhan dengan cara kita beribadah. Betul sekali, seperti hari ini ya. Iya. Beribadah yang bagaimana, Encik? Kita beribadah dengan sungguh-sungguh, duduk manis, membaca Alkitab, berdoa dengan sungguh-sungguh ya Enci. Betul sekali, melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Iya. Ada lagi Encik, mencintai Tuhan dengan adik-adik hafal firman Tuhan. Betul nggak Encik? Seperti yang tadi adik-adik lihat di video, teman-teman menghafal ayat hafalan luar biasa ya. Kita berikan apresiasi buat teman-teman yang menghafal ayat hafalan ya. Nah, iya. Tapi Encik mau tanya dulu, adik-adik di rumah, apakah mereka juga hafal firman? Tapi kalau firman sih mereka juga hafal ya. Tapi yang paling gampang deh kita tes, apakah adik-adik di rumah
hafal Perjanjian baru. perjanjian Itu baru. paling Betul. iya gampang. Kita Ci. tes ya. Iya. Coba adik-adik di rumah kita tes. Sekarang coba sebutkan perjanjian baru dari Matius sampai akhir. Tuh 2, 3. Kita dengar. Itu ada yang hafal, Enci. Katanya karena ada lagunya, Enci. Iya, ada lagunya. Ada lagunya. Oke, kita angkat pujiannya ya. Lagu ini lagu perjanjian baru. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, 3 Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Sekali lagi ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, 3 Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Itu kan mereka hafal. Iya, nah adik-adik saatnya tiba. Adik-adik di rumah pasti udah nggak sabar lagi. udah menunggu ya mau dengar cerita Iya, firman Tuhan. Betul sekali. Nah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang begitu luar biasa, yang begitu bagus ya adik-adik. Pasti adik-adik di rumah penasarannya kali ini ceritanya seperti apa gitu. Nah, sebelumnya Encik minta kepada adik-adik yang ada di rumah untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan hati dengan cara seperti apa tadi Encik bilang? Kita berdoa. Iya betul, berdoa dan juga apa? Harus apakah kayak yang tadi Encik lihat sebelum adik-adik persiapan itu ada yang lari-lari gitu caranya untuk beribadah. Ada yang masih jalan-jalan tadi, ada yang masih makan mungkin ya. Waduh. Bukan begitu ya caranya. Jadi kita harus mempersiapkan semuanya, sikap kita gimana untuk beribadah. Cik minta iya, seperti adik yang tuh pakai baju merah muda, dia duduk dengan wah luar biasa ya. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Engku Richard. Betul Ya. sekali. Kayaknya adik-adik di rumah udah pada nggak siap. sabar ya untuk Iya. mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan angkat pujian. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini Engkau bisa kumpulkan kami di tempat ini. Adik-adik yang ada di rumah pun bisa nonton live streaming acara sekolah minggu, dan kiranya kami dalam belajar firman-Mu
bisa mengubah hati kami ya Tuhan. Kiranya Roh-Mu pimpin Engki dan Engku yang pun mengajar, biar kami juga berubah, hidup kami menjadi lebih baik, dan adik-adik di rumah juga bersama orang tua bisa semakin mengerti dan bisa menjadikan firman Tuhan menjadi landasan hidup. Inilah doa kami ya Tuhan, pimpinlah firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, jadi coba adik-adik jujur, mau lanjut nonton video YouTube tentang game atau mau dengarkan firman Tuhan? Engku pikir kayaknya kalau engku tebak, adik-adik lebih suka nonton tentang game ya, atau main game ya. Bagaimana ya kalau seandainya Yesus yang masih kecil memilih? Nah pada hari ini kita akan mendengarkan kisah tentang Tuhan Yesus ketika berumur 12 tahun. Pada waktu itu ada perayaan Paskah di Yerusalem. Sehingga semua orang Yahudi di Israel harus datang ke Yerusalem untuk beribadah dan melaksanakan perayaan. Nah, karena orangnya sangat banyak, Maria dan Yusuf pulang tapi tidak sadar. Ternyata Yesus ketinggalan di Yerusalem. 1 hari kemudian, Maria dan Yusuf baru mencari Yesus. Di mana nih Yesus? Ditanya ke tetangga yang sebelah, ditanya ke kerabat-kerabatnya. Ternyata Yesus tidak ada. Baru mereka tahu, Yesus ada di Yerusalem. Adik-adik, ini bagian menariknya. Kita baca Lukas 2 ayat 45 sampai 49. Apa ya yang Yesus lakukan di Yerusalem? Seorang anak berumur 12 tahun melakukan apa di Yerusalem? Mari kita lihat Lukas 2 ayat 45 sampai 49. Aku bacakan ya. Lukas 2 ayat 45 sampai 49. Karena mereka tidak menemukan Yesus, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Dia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Sekali lagi ya, sesudah 3 hari mereka menemukan dia di mana? Di bait Allah. Dia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidak tahukah kamu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Wah, menarik ya. Yesus ketika umur 12 tahun ditemukan di mana? Sedang berada di bait Allah. Sedang ngapain? Sedang duduk mendengarkan alim ulama. Alim ulama itu adalah guru-guru agamanya ya. Sedang duduk mendengarkan alim ulama dan bertanya jawab tentang firman Allah. Wah, pada zaman itu Yesus tidak mencintai hal-hal yang main-main, hal-hal yang sepele, tapi dia mencintai firman Allah dan ingin menghabiskan waktunya mendengarkan firman Allah. Nah, adik-adik sekarang apakah punya kerinduan yang sama seperti itu? Atau adik-adik cepat merasa bosan terhadap firman Allah? Yesus itu kan Tuhan, tapi Yesus lahir menjadi manusia, dia jadi bayi, dia menjadi anak kecil, tumbuh besar, berkembang,
sama seperti kita. Dan pada waktu dia kecil, dia terus mencari firman Allah. Nah, adik-adik, kalau kita sekarang, kita itu kalau senang dengan Tuhan, senang dengan Allah, kita harusnya melakukan 4M. 4M terhadap firman Allah. Apa itu? M yang pertama, yaitu membaca. Membaca firman Allah. Kita baca tiap hari. Yang kedua, merenungkan. M yang kedua adalah merenungkan. Kita renungkan firman Allah. Setelah baca, kita pikir, apa ya yang Tuhan mau buat kita? Apa ya yang Tuhan ajarkan buat kita? Yang ketiga apa? M yang ketiga adalah melakukan. Setelah pikir, oh ini yang Tuhan mau buat aku. Aku harus membantu orang lain. Membantu orang kesukaan. Jangan berbohong, jangan mencuri. Maka saat itulah kita melakukan apa yang firman Tuhan mau. Yang keempat adalah memberitakan. Kita lakukan apa yang Tuhan mau dan mengajak orang lain membaca firman Allah. Lakukan firman Allah. Nah, adik-adik yang sekolah di Eben atau di beberapa sekolah mungkin punya renungan harian ya yang namanya BGA. Apa kepanjangannya BGA? Baca, gali Alkitab. Sadar enggak itu 2M? Baca, gali, dalam arti adik-adik harus memikirkan apa yang adik-adik baca, adik-adik merenungkan. Tapi adik-adik harus menambahkan lagi. Melakukan. Dan selanjutnya memberitakan. Nah, di zaman sekarang adik-adik sadar enggak? Adik-adik tuh juga melakukan 4M di hal-hal yang lain. Contohnya apa? Contohnya di game. Di game kita sering ikut dance. Tiba-tiba kita ikut dance kayak gini nih. Nah, itu kita belajar dari game. Kita melakukan apa yang diajarkan oleh game. Nah, kalau gitu aku balik challenge-nya. Kita jangan ikut challenge dari dunia. Tapi kali ini challenge-nya adalah bagaimana kalau kita challenge apa yang diajarkan Tuhan. Kenapa kita harus ikut apa yang diajarkan Tuhan? Karena Tuhan sendiri membuktikan bahwa Dia sangat cinta kepada kita. Dia sangat mengasihi kita, rela mati kepada kita. Masa iya Tuhan yang rela mati demi kita memberikan suatu perintah yang buruk bagi kita? Pasti Dia mau buat encengku, Dia mau buat adik-adik yang terbaik. Nah adik-adik, kalau adik-adik pikir waktu adik-adik, berapa banyak waktu yang adik-adik berikan buat Tuhan? Pagi-pagi bangun pagi, berdoa enggak? Baca Alkitab tidak? Makan, bersyukur kepada Tuhan tidak? Tidur malam, bersyukur untuk hari ini tidak? Kita harus selalu mengingat Tuhan. Karena Tuhanlah yang betul-betul mengasihi kita, yang telah memberikan nyawanya bagi kita. Nah, engku ingin membagikan bagi adik-adik satu ayat hafalan bagi minggu ini. Mari semua buka di Mazmur 1 ayat 2. Mazmur 1 ayat 2. Di mana kitab Mazmur? Di Perjanjian Lama. Mazmur 1 ayat 2. Apakah adik-adik sudah mendapatkan? Kalau sudah, aku bantu baca ya. Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sekali lagi ya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Tauratnya itu siang dan malam. Coba engkau hafal. Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dialah orang-orang yang berbahagia. Tadi engkau udah hafal, sekarang giliran adik-adik untuk menghafal di rumah. Mari adik-adik kita tutup firman Tuhan ini, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini Engkau pimpin kami untuk bisa mendengarkan satu kebenaran firman-Mu. Bagaimana Engkau menjadi teladan bagi hidup kami, bagi hidup adik-adik, bagi hidup encengku, untuk bisa terus mencari kebenaran firman Tuhan. Biarnya kami bisa terus mengasihi-Mu ya Tuhan, mau membaca, mau merenungkan,
mau melakukan dan memberitakan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu pimpin kami dalam mengerjakan apa yang Kau mau. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, gimana firman Tuhan tadi? Menarik bukan? Oke, dan saat ini kita akan memberikan persembahan. Kiranya adik-adik juga memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik, kita sudah tiba di penghujung acara Ruang Sekolah Minggu. Kita akan nyanyikan satu pujian, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Oke adik-adik, sebelum kita tutup ibadah sekolah minggu ini dengan doa penutup, diingatkan kepada adik-adik bahwa setelah doa penutup ada ruang aktivitas. Jadi adik-adik jangan kemana-mana ya, siap untuk kita beraktivitas. Oke, dan saat ini kita berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Engkau begitu baik. Terima kasih untuk ibadah sekolah minggu hari ini. Biarlah apa yang sudah kami lakukan, kami mendengarkan firman Tuhan, kami memuji Tuhan, bahkan memberikan persembahan. Tuhan Yesus berkati, dan biarlah itu boleh menjadi satu pedoman bagi kami untuk menguatkan kami sebagai anak-anak Tuhan lebih mencintai akan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Dan saat ini kami akan berpisah, biarlah Tuhan Yesus yang tetap menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik kita akan berpisah. Sampai jumpa minggu depan dalam acara yang sama, Sekolah Minggu Kami Kristus, dan jam yang sama ya. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dah. Alat dan bahan yang dibutuhkan. Pertama adalah alat mewarnai. Yang kau punya adalah pensil warna. Yang kedua adalah spidol permanen hitam. Kalau adik-adik tidak punya, bisa saja menggunakan spidol mewarnai yang warna hitam. Yang ketiga adalah lem kertas. Dan keempat, staples. Oke, selanjutnya di dalam, kalau adik-adik ambil bahannya dari gereja, sudah disediakan 4 macam kertas. Kertas yang pertama berisi gambar Alkitab. Yang kedua adalah kertas yang ada lipatannya, kertas putih ada lipatannya. Yang ketiga adalah kertas bening. Ya, kelihatan beningnya. Dan yang keempat adalah kertas cover berwarna merah yang sudah dilipat, yang sudah dipotong. Oke, kita akan mulai aktivitasnya. Kalau adik-adik belum punya kertas yang ada di sini, adik-adik boleh ambil di gereja. Aktivitas yang pertama adalah mewarnai. Adik-adik tinggal menggunakan pensil warna adik-adik dan mulai untuk memilih warna dan mulai mewarnai Alkitab ini.
Oke, engkau sudah selesai mewarnai. Bagaimana dengan adik-adik? Kalau adik-adik sudah selesai, adik-adik boleh ambil kertas transparan, terus sejajarkan dengan kertas yang sudah adik-adik warnai. Oke, terus adik-adik boleh ambil hektar atau staples untuk mulai direkatkan. Oke, dengan begini kertasnya menjadi satu bagian. Selesai seperti itu, adik-adik ambil spidol adik-adik yang berwarna hitam. Bisa pakai spidol ini atau spidol warna hitam. Adik-adik mulai menggambar garis-garis Alkitabnya. Ikut engkau ya. Oke, sudah selesai digambar. Nanti berarti hasilnya akan menjadi seperti ini. Ya, selanjutnya adik-adik ambil lem. Kita mulai membuat rumahnya. Kita ambil yang tadi yang sisanya, kita lem pinggiran. Kita lem pinggiran yang sudah dilipat. Sesudah itu tinggal adik-adik ambil kertas merah. Adik-adik tempel di bagian yang tidak ada lubangnya. Usahakan ditempel dengan rapi, sesuai dengan lipatannya. Oke, kalau sudah selesai tinggal adik-adik coba tutup. Adik-adik balik dan lem belakangnya. Setelah itu adik-adik tinggal ambil gambarnya adik-adik. Adik-adik memasukkan yang kertas putihnya di bawah dan kertas plastiknya adik-adik masukkan di bagian atas dari kertasnya. Jadi ada dua bagian ya adik-adik, ada yang atas sama yang bawah. Bagian yang kertas di belakang, bagian yang plastik di depan. Adik tinggal masukkan. Jadi deh, adik lihat ya. Tiba-tiba muncul warna. Ya, inilah hasil akhirnya. Oke.